Halo teman, pecan catur. Kembali lagi Tarigan Catur Channel. Grandmaster berperingkat 2 dunia asal China, Ding Liren, berhasil lolos ke babak perempat final ya dalam ajang Speed Chess Championship Chess.com 2022 setelah berhasil mengalahkan Grandmaster Rusia Alexander Griskuk dengan skor 14-12 dari 26 pertandingan yang berlangsung. Dan kali ini admin Tarigan Catur akan mengulas ya pertandingan game ke-9 ketika Grandmaster Ding Liren berhasil menang dari Grandmaster Griskuk dalam 41 langkah. Di sini Grandmaster Ding Liren yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan kuda F3 pembukaan Zukertort dan dijawab Grandmaster Alexander Griskuk dengan kuda F6, pion G3, pion C5, dan gajah G2, kuda C6, pion C4, dan pion D5, mengajak pertukaran pion yang diterima oleh putih. Pion pukul pion, kuda pukul pion di D5, dan kuda C3, mengajak pertukaran kuda yang untuk sementara diabaikan oleh hitam. Hitam lebih memilih langkah pion G6. Menteri B3 ancam kuda hitam 2 kali sehingga kuda hitam mundur ke B6. Menteri B5 dan gajah G7. Menteri pukul pion di C5 dan rokade pendek oleh hitam. Rokade pendek oleh putih dan pion E5. Pion D3 dan benteng E8. Gajah ancam menteri, pion menutup ancaman sekaligus berbalik mengancam gajah putih sehingga gajah mundur ke E3 dan gajah E6. Menteri B5 dan kuda D4. Gajah pukul kuda, pion pukul gajah di D4 dan ada tempo ancam kuda putih sehingga kuda putih berpindah ke E4. Pion ancam kuda, maka kuda semakin maju dengan bergerak ke petak C5, mengancam gajah hitam dan juga mengancam pion hitam yang ada di B7, sehingga di sini hitam melakukan langkah gajah ke petak D5 untuk melindungi pion hitam tersebut. Benteng E1 dan benteng C8. Benteng C1 lalu benteng E7. Pion ke-4 lalu pion ancam menteri. Menteri mundur ke B4 dan gajah C6. Menteri skak, gajah kembali lagi ke D5 dan menteri B4. Gajah mundur lagi ke C6, maka pion maju satu langkah ke A5 dengan tempo ancam kuda. Kuda D5 ancam menteri sehingga menteri mundur ke B3. Raja H8 dan kuda G5. Selanjutnya, Grandmaster Alexander Griskuk melakukan blunder fatal dengan melangkahkan menterinya ke petak D6. Ini adalah blunder yang membuat kedepannya Grandmaster Alexander Griskuk akan kehilangan satu perwira dengan cuma-cuma. Dan untuk mendapatkan keunggulan satu perwira tersebut, langkah yang dilakukan oleh Grandmaster Ding Liren pertama adalah dengan kuda pukul pion di B7 dengan tempo ancam menteri. Gajah pukul kuda, benteng pukul benteng skak, gajah pukul benteng, maka kuda hitam yang ada di petak D5 lepas penjagaan dari gajah hitam, maka dipukul secara gratis oleh putih dengan gajah pukul kuda di D5. Menteri ke C5 dan kuda
skak, raja G8, dan kuda ke D6. Ada open skak dari gajah putih ke raja hitam, sehingga raja kembali ke H8, kuda pukul gajah, dan menteri pukul kuda di C8. Menteri B6 dan pion F4. Raja G2, benteng E5 ancam gajah, dan gajah putih mundur ke petak F3. Benteng ancam menteri dan menteri D6. Benteng pukul pion, menteri pukul pion, dan benteng B5. Benteng ancam menteri dan menteri berpindah ke D8. Benteng C6, benteng pukul pion, dan gajah G4. Di sini karena waktu dari Grandmaster Alexander Griskuk tinggal 1 detik lagi, maka di sini pre-move yang dilakukan oleh Grandmaster Alexander Griskuk kurang begitu bagus ya, dengan benteng ke petak E5. Maka dihukum oleh Grandmaster Ding Liren dengan benteng C8. Jika pertandingan dilanjutkan, jelas menteri hitam akan segera hilang. Oleh karena itu, Grandmaster Alexander Griskuk memutuskan untuk menyerah. Karena jelas kalau dilanjutkan di sini yang terbaik untuk hitam adalah dengan benteng mundur ke petak E8. Setelah benteng pukul menteri dan benteng pukul benteng, maka jelas ya di sini putih unggul perwira yang sangat banyak.